Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan sore menjelang hari ini, menjelang malam hari ini, kembali kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah. Tentunya sekali lagi di malam hari ini kita masih diperkenankan bisa hadir di Masjid Jamasbah ini dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah kita masih diizinkan mandi, kemudian wudhu, kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu bapak yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda di malam hari ini kita mulai membahas materi tips memilih daging yang halal dan menyimpan daging yang berkualitas. Nah, materi ini mestinya menjadi materi yang menarik karena ternyata tidak semua daging yang ada di sekitar kita adalah daging halal. Ulangi, tidak semua daging yang dijual di sekitar kita adalah daging halal. Kemudian andaikan ada daging halal, ternyata kalau kita keliru cara menyimpannya, keliru cara mengolahnya, maka daging yang berkualitas bisa rusak. Bapak Ibu, di sekitar kita banyak daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging domba dan seterusnya. Namun mohon maaf, sebagaimana telah kita pelajari, yang namanya daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging domba tidak otomatis halal. Jika tidak berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka daging itu menjadi tidak halal. Di Quran memang disebutkan mengenai pengharaman memakan bangkai, darah daging babi, kemudian juga daging dari hewan yang hewan-hewan karnivora seperti daging anjing, daging singa, daging harimau, daging ular, hukumnya adalah haram. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi, daging hewan halal itu hanya halal jika dia berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Jika tidak berasal dari hewan halal, maka tentu dia bukan menjadi daging yang halal lidatihi. Kemudian sekiranya dia berasal dari hewan halal, tetapi kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dia menjadi haram. Sama juga sekiranya kita mendapatkan atau kita menemukan sapi dewasa tetapi sudah mati dan jadi bangkai, maka dagingnya haram tentunya. Atau sapi hidup disembelih tetapi cara menyembelihnya keliru, maka dia bisa jadi haram. Cara menyembelih keliru misalnya hewan tidak disembelih tetapi ditusuk jantungnya. Memang hewan cepat mati, tetapi begitu jantung itu bocor, gembos, maka dia tidak bisa memompa darah, termasuk dia tidak bisa memompa darah keluar dari tubuh, maka akan ada banyak timbunan darah di dalam tubuh dan dagingnya menjadi tidak halal. Bisa pula hewan disembelih dengan cara yang benar, cek hewan disembelih dengan cara yang benar, tetapi belum mati, kemudian dikuliti, belum mati kemudian dipotong kakinya, atau belum mati kemudian dipotong ekornya, kemudian hewan itu kesakitan yang luar biasa dan matinya bukan karena disembelih tapi karena kesakitan yang luar biasa.
Nah, maka menarik kalau kemudian kita belajar Bapak Ibu, karena tidak semua daging yang ada di sekitar kita ada daging yang halal. Daging haram yang saat ini ada di sekitar kita sangat beragam. Di antaranya tentu kita sudah banyak paham, orang ini di beberapa tempat orang menjual daging babi dengan berbagai olahannya. Di daerah pundi niku Jelagran itu ada malah menggunakan nama pigilisius, dari kata daging babi delisius. Tetapi bagi umat Islam, seenak apapun kalau dia daging babi maka dia haram. Kemudian daging karnivora, daging binatang pemakan daging hukumnya haram. Kemudian daging bangkai hukumnya haram, baik bangkai ayam, bangkai sapi dan seterusnya. Kemudian daging sapi gelonggong, daging yang dari sapi yang dipaksa makan, dipaksa minum air yang terlalu banyak sampai kemudian kadang dia mati sebelum disembelih, maka daging menjadi haram. Kemudian daging katak atau kodok atau swike juga haram, bukan karena hidup di alam tetapi karena tidak boleh dibunuh. Kemudian daging hewan halal tetapi ketika dimasak ketemu dengan kuas najis, maka dia tercemar dengan barang yang najis. Atau daging hewan halal yang berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i tetapi kemudian dia direndam arak. Nah, karena direndam arak maka kemudian tercemar dengan bahan yang tidak halal. Nah, Bapak Ibu, kita bahas satu persatu secara singkat saja karena beberapa di antara kita sudah sempat mendapatkan materi ini begitu. Nah, saat ini hati-hati karena tidak sedikit orang yang menjual daging babi di berbagai pasar tradisional. Sekarang sudah semakin banyak orang jualan daging babi, bahkan terang-terangan. Ada yang memang ditulis daging babi, ada yang ditulis dengan istilah B2 begitu seperti ini ya. Kemudian ada yang dioplos dicampur dengan daging sapi. Kemudian hati-hati pula Bapak Ibu, karena kadang-kadang daging hewan halal tetapi kemudian tercemar dengan daging babi melalui penggilingan yang campur. Hati-hati, berulang kami sampaikan, mohon berhati-hati dengan penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo dan di pasar Patok begitu, termasuk siomay, batagor, bakso, spaghetti, rolade, sambal goreng ewati, sosis, galantin, kreni dan seterusnya. Kita sempat bahas bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi gitu. Kemudian hati-hati Bapak Ibu, sekarang juga orang masih banyak dan sekarang masih marak orang jualan masakan menggunakan daging B1. Bapak Ibu, B1 itu daging apa? Daging B1 daging guguk. Ada istilah yang lain apa selain B1? Kambing balap, kijang kota, kemudian apalagi? Oke, Bapak Ibu mohon hati-hati kalau mundut sate atau tongseng kemudian harganya cukup murah tetapi ketika dimakan itu di badan sangat panas. Hati-hati. Beberapa saat yang lalu sempat ketika kajian di Masjid Darul Mutakin Sleman, ada pengurus tamir masjid yang tinggal di daerah Godian pernah bercerita begitu, bahwa beliau menyaksikan ada mbak-mbak yang tidak sengaja membeli sengsu gitu. Namanya bukan sengsu tapi tongseng jamu. Nah, waktu itu ketika ditanya begitu, kenapa mbak kok beli di situ? Ya katanya karena baru sakit, baru demam, baru meriang, baru batuk, kemudian cari obat. Loh, cari obat kok ke situ? Loh, maaf, mbaknya tahu apa tidak? Sate jamu itu apa? Atau tongseng jamu itu apa? Ya beliau mengatakan, tuh kan itu kan tongseng herbal. Jadi kan keliru memahami, dikiranya jamu itu artinya adalah herbal. Nah, kemudian diberitahu bahwa itu bukan herbal tetapi sate daging anjing. Nah, kenapa namanya jamu? Karena di badan cepat panas. Maka monggo hati-hati Bapak Ibu, kalau kita cermati memang daging anjing itu lebih keras, lebih alot. Ini kata beberapa orang, lebih tebal, seratnya lebih keras dibandingkan dengan daging
kambing, daging sapi, apalagi daging ayam. Nah kemudian karena umumnya tidak disembelih, Bapak Ibu, betul apa tidak? Daging anjing itu biasanya berasal dari anjing yang tidak disembelih, itu benar apa tidak? Betul ya? Biasanya diapakan? Ditutuk gitu, atau dimasukkan ke karung kemudian dipukuli. Kadang-kadang dimasukkan ke karung kemudian digelebeki banyu. Kenapa demikian? Karena khawatir kalau dicatek niku dinapakke nggih. Dicatek niku digerawut napa dicokot? Digigit. Digigit nggih Pak nggih. Dicatek niku digigit nggih. Nggih. Jadi seringkali memang anjingnya dijerat, kemudian masukkan ke karung, kemudian dipukuli gitu, kepalanya sampai retak, kemudian setelah pingsan baru disembelih dan seterusnya. Kadang-kadang tidak disembelih, langsung dibakar hidup-hidup, kadang-kadang begitu. Nah, karena darah tidak keluar, maka tentunya darah itu tetap tertahan di jaringan, kemudian mencemari daging, sehingga kemudian daging itu cepat busuk. Maka tidak sedikit ketika orang memakan daging anjing, itu kuman-kuman ikut masuk dalam tubuhnya. Kemudian aroma daging anjing itu tidak sedap, misalnya amis, ketika masih mentah itu amis, kemudian berbau busuk. Kenapa amis? Karena darah juga tidak keluar. Kemudian sering dikerumuni lalat karena mikroba atau bakteri pembusuk yang tinggal di pembuluh darah, kemudian berkembang biak dengan makan pakan yang sangat banyak. Pakan mereka kan darah itu, sehingga kemudian mikroba pembusuk ini mengeluarkan senyawa yang aromanya busuk dan itu disuplai dengan lalat ya. Nah kemudian tekstur dagingnya cepat rusak. Kenapa? Karena mikroba pembusuk dan dekomposer merusak sel dan jaringan daging dari daging anjing tadi itu. Kemudian Bapak Ibu, sesungguhnya ada banyak hikmah kenapa orang Islam tidak diperkenankan memakan daging karnivora termasuk daging anjing. Kalau kita cari informasi di berbagai jurnal internasional, ternyata kita menemukan bahwa dulu pernah ada kejadian tahun 2000 hingga 2003 itu ada wabah trichinelosis dari cacing Trichinella spiralis di provinsi Sichuan di Tibet dan provinsi Yunnan di Cina. Sempat ada wabah ini, dan ternyata itu disebabkan karena tingginya konsumsi daging babi mentah atau kurang matang dan daging anjing mentah. Jadi sudah babi dan anjing itu pun mentah, luar biasa. Kemudian daging anjing juga mengandung berbagai bakteri patogen. Patogen itu penyebab penyakit nih Bapak Ibu. Bakteri patogen adalah bakteri penyebab penyakit seperti Staphylococcus aureus, kemudian E. coli atau Escherichia coli, kemudian Salmonella spp. Bapak Ibu, bakteri Salmonella ini bakteri yang sangat terkenal sebagai bakteri patogen. Di banyak binatang ada itu. Kalau di ayam namanya Salmonella typhimurium dan Salmonella enteritidis, termasuk Salmonella gallinarum gitu. Kalau di manusia Salmonella typhi yang menyebabkan tipes. Kemudian Citrobacter frandii, kemudian Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermidis dan yang lain-lain. Dan berbagai macam patogen ini dibawa oleh daging anjing. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita cermati secara khusus, bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit bisul, kemudian selulitis, kemudian sindrom penyakit kulit staphylococcus, jadi kulit yang bersisik, melundung, bersisik. Kemudian kalau E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan hingga diare akut. Kemudian Salmonella dapat menyebabkan penyakit tipes dan salmonellosis. Kemudian Proteus vulgaris dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atau kandung kemih. Kemudian Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi seperti dermatitis, osteoarthritis eksterna, folikulitis dan yang lain-lain. Dan penyakit-penyakit ini mudah terjadi pada orang yang gemar makan daging anjing. Kemudian Bapak Ibu, daging binatang buas tidak hanya anjing yang diharamkan, tetapi juga semua daging binatang buas.
seperti daging kucing, daging ular, daging biawak, ya, semuanya diharamkan. Kenapa? Karena memang di Quran tidak disebutkan, tetapi di hadis bertebaran ada sekitar 3 atau 4 hadis di mana Rasul melarang para sahabat Nabi memakan daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Yang dimaksud bertaring dan berkuku tajam adalah karnivora atau binatang memakan daging. Nah, secara khusus anjing itu diharamkan karena ada beberapa alasan. Pertama, dia adalah karnivora. Yang kedua, anjing termasuk binatang yang disuruh untuk dibunuh, atau binatang yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram. Dan para ulama sepakat kalau disuruh dibunuh maka dagingnya haram. Kenapa demikian? Kalau dagingnya halal maka Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya, tetapi menyuruh untuk menyembelihnya. Kemudian anjing juga termasuk binatang al-jalalah, binatang memakan kotoran. Bapak Ibu terlalu sering, dan saya yakin panjenengan semuanya pernah melihat anjing itu memakan kotoran, baik kotorannya sendiri maupun kotoran manusia. Zaman saya kecil, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah kecil apa tidak, tetapi zaman saya kecil dulu, kami tinggal di kampung yang zaman dulu memang belum banyak kamar mandi, MCK belum banyak. Maka kadang-kadang anak kecil itu BAB-nya di halaman begitu, kemudian oleh ibunya dikeduk pakai cetok gitu, kemudian ditanam dan seterusnya. Tetapi kalau terlambat maka biasanya didisi segawon, biasanya dimakan oleh anjing. Kemudian Bapak Ibu, tidak hanya anjing, ular dan biawak juga karnivora, maka tentunya dagingnya adalah haram. Beberapa hadis yang support itu diantaranya adalah dari dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Ini jelas sekali. Maka meskipun pengarpan itu ngin lapangan apa melaku seban Paseban niki ana sing mandi sate singo misalnya, atau sate biawak atau sate harimau, maka dagingnya adalah haram. Kemudian Rasul juga melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Ini jelas sekali. Nah, Bapak Ibu, disebutkan di sini burung yang berkuku tajam. Maka contoh burung yang berkuku tajam apa? Burung-burung karnivora contohnya apa? Burung Garuda, elang, terus burung hantu, terus napa malih? Raja Wali, terus napa malih? Apalagi? Dan lain-lain ya. Termasuk burung kondor dan lain-lain. Kemudian anjing termasuk binatang yang disuruh dibunuh. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Itu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Jadi anjing termasuk binatang yang disuruh untuk dibunuh. Masuk di situ ada burung gagak, ini karnivora, burung raja wali juga karnivora. Kemudian ada 5 macam binatang fawasik yang hendaknya dibunuh di tanah haram atau tanah haram, yaitu raja wali, burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Kemudian Bapak Ibu mohon pula berhati-hati dengan daging bangkai yang banyak dijual bukan banyak, yang juga ternyata dijual di sekitar kita. Hati-hati dengan ciri-cirinya, seperti aroma daging yang cepat busuk, kemudian harga yang sangat murah, kemudian tekstur daging yang putih pucat kelabu agak kebiruan ya, kalau orang Jawa mengatakan biru erem ya. Kemudian tekstur dagingnya cepat rusak karena darah tidak keluar. Begitu darah tidak keluar maka menjadi timbunan, sekali lagi jadi timbunan makanan bagi bakteri pembusuk. Maka bakteri-bakteri ini membusukkan, termasuk merusak sel dan jaringan daging, maka daging cepat rusak. Kemudian tidak ada bekas sembelihan di leher, kemudian sendi-sendinya kaku, dan seterusnya. Hati-hati kalau membeli masakan olahan ayam yang sangat murah, hati-hati.
sudah menjadi rahasia umum. Kadang-kadang kalau di peternakan ayam yang cukup besar itu ada kadang-kadang ada anak kandang yang kadang nakal begitu, oknum. Karena ada standar kematian ayam broiler, ayam potong. Bapak Ibu, di dunia kami, dunia peternakan itu ada standar kematian ayam potong, maksimal itu 2%, maksimal. Nah kadang-kadang kalau baru 0,5% itu ada yang dalam tanda kutip dimatikan, kemudian dijual dan seterusnya ya. Hati-hati, hati-hati. Nah kemudian juga kita pernah belajar membedakan daging ayam tiren dan ayam sehat, kita lewati saja. Kemudian ini kemarin sempat ramai Bapak Ibu, warga Ampel terciduk selundupkan 300 kilo daging sapi gelonggong. Nah ini sapi gelonggong ini ada yang menarik juga ternyata. Oke, Bapak Ibu mohon hati-hati kalau panjenengan mundut daging sapi kok harganya sangat murah. Memang betul daging sapi normal pinten saknya sekilo 120 masih stabil ya. Nah kalau panjenengan ditawari daging sapi kok sangat murah, kurang dari 90.000 atau 100, apalagi penampilan dagingnya itu basah. Bapak Ibu, daging sapi gelonggong tentu sudah banyak yang tahu kalau itu digantung maka segera menetes air. Tetapi karena sudah banyak yang mengetahui, sekarang hampir tidak pernah ada lagi daging sapi gelonggong yang digantung. Cuma kalau kemudian diletakkan di meja maka segera mengenang air di sekitarnya. Nah, jadi penampilan dagingnya itu seperti basah. Padahal kalau daging sapi normal kan keset. Keset niku napa nggih? Keset niku napa Mas? Napa Pak keset niku? Kering napa nggih? Kering keset. Kemudian dagingnya cepat busuk. Cepat busuk karena darah tidak keluar maksimal. Ada yang sempat mengatakan darah yang keluar itu kurang dari 20% dari yang semestinya. Kemudian susut masaknya sangat banyak. Kita beli 1 kilo dimasak itu tinggal 6 on misalnya gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu mohon hati-hati juga dengan daging suike. Di Bantul ada apa tidak Bapak Ibu orang jualan suike? Di mana ada kira-kira? Betul nonton? Atau belum pernah mencermati di mana? Terakhir saya lihat ada bukan di Bantul tapi di Tugu Jogja ke barat sedikit selatan jalan itu ada. Bapak Ibu, daging suike itu halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena beberapa di antara kita dulu memahami bahwa daging katak atau kodok itu diharamkan karena hidup di dua alam. Tetapi kemudian kita mengetahui bahwa ternyata tidak ada ayat Quran maupun dalil pada hadis yang menyebutkan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam itu haram, itu ternyata tidak ada. Di buku hadis manapun ternyata tidak pernah ditemukan adanya dalil di mana Rasul melarang memakan daging binatang yang hidup di dua alam. Nah, lalu apakah kemudian katak atau kodok itu halal? Tidak. Bapak Ibu, katak atau kodok itu diharamkan karena ada hadis di mana Rasul melarang tabib membunuh atau menyembelih katak atau kodok. Hadis dari Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy menjelaskan bahwa ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasul mengenai katak atau kodok yang biasa dipakai sebagai ramuan obat. Nah, dengan itu kemudian Rasul melarang si tabib tadi membunuh katak atau kodok itu. Nah, maka para ulama kemudian sepakat bahwa jika tidak boleh membunuh katak atau kodok maka dagingnya haram. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Ya, tentu bisa kita pahami bahwa kalau kita tidak boleh membunuh katak atau kodok, lalu bagaimana cara makannya? Kalau ditelan debiduk, bukan kolu, karena ketika ditelan sampai di leher dia mancal keluar, dinet ke melih, mancal melih, dinet ke melih, mancal lagi, amal neng keri temen gini. Dibunuh tidak boleh, ditunggu sampai mati maka dia jadi bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Atau kalau kemudian kita potong-potong kakinya biar tidak bisa mancal, ya maka potongan kaki itu kan haram. Sudah sering kita sampaikan hadis bahwa setiap potongan tubuh binatang atau daging yang terpotong ketika hewannya masih hidup maka ia adalah bangkai. Kemudian berikutnya
daging hewan halal yang kemudian kena sapuan kuas yang najis, kuas bulu babi, maka dia menjadi najis atau menjadi terkena najis gitu. Sudah sering kita sampaikan, maka mohon hati-hati dengan kuas. Bapak Ibu yang biasa menggunakan kuas, silakan ganti dengan kuas yang aman gitu, ganti dengan kuas plastik polyester, mereknya macam-macam silakan. Kalau pengen pakai kuas bulu binatang di toko, mohon maaf, toko cat WWW itu ada ya, yang mereknya Tika, maaf nyebut merek, gak apa-apa, yang penting jadi tahu, oh ternyata ada yang halal gitu. Itu kuas dari bulu binatang yang bersertifikat halal. Kalau kuas plastik polyester lebih banyak alternatif ya, karena di toko, maaf, salah satunya di toko S Hardware itu ada yang mereknya Taktik, ada merek King's Origin, ada mereknya Ace dan seterusnya. Kemudian daging yang direndam arak, ini hati-hati Bapak Ibu, juga jadi haram. Kemudian daging hewan yang tidak disembelih secara syar'i juga haram ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan daging halal yang berkualitas, kita pilih daging yang berkualitas, kemudian kita masak atau kita simpan. Bapak Ibu, mohon maaf, prinsip secara umum bahwa ketika daging itu lepas dari tubuh, maka harus segera disimpan atau harus segera dimasak atau diolah. Nah, kalau harus segera disimpan, maka harus disimpan dengan cara yang benar. Kalau harus dimasak, maka harus dimasak dengan cara yang benar. Kalau tidak disimpan dengan cara yang benar, maka dia akan segera rusak. Kalau tidak dimasak dengan cara yang benar, maka dia akan segera rusak. Nah, maka ada beberapa metode untuk menyimpan daging. Di antaranya ada yang disimpan dengan kondisi masih mentah atau ketika sudah masak atau diolah. Nah, kalau masih mentah bisa dengan cara disimpan dibekukan, seperti frozen meat, frozen beef, frozen lamb atau daging kambing yang dibekukan gitu. Kemudian bisa pula disimpan sebelum dibekukan itu dibuat kedap udara terlebih dahulu ya. Bisa pula disimpan kedap udara itu misalnya menggunakan disimpan di dalam kaleng misalnya. Beberapa saat yang lalu saya kira Bapak Ibu pernah ditawari daging kurban yang dikalengkan jadi corned beef misalnya. Jadi bisa dikalengkan atau di plastik vakum tapi dikurangi udaranya. Idenya adalah mengurangi udara di dalam kaleng. Kenapa demikian? Karena udara itu juga menjadi bahan bernafas bagi bakteri pembusuk. Maka semakin sedikit udara di dalam plastik atau kaleng itu, maka semakin sedikit kesempatan bakteri pembusuk untuk berkembang biak. Jadi kalau kita mau menyimpan daging kurban, jadi besok Bapak Ibu kalau panjenengan dapat daging kurban, kemudian akan disimpan di freezer, jangan lupa kurangi volume udara di dalam plastik daging sebanyak-banyaknya hingga udara itu sesedikit mungkin. Karena semakin sedikit udara dalam plastik itu, maka kesempatan mikroba pembusuk untuk hidup itu semakin sedikit. Kemudian bisa pula disimpan dengan cara ditambahi dengan bahan pengawet. Bisa diberi garam, bisa diberi gula, atau diberi rempah. Bapak Ibu, ikan asin kenapa kemudian awet? Karena ditaburi garam, kemudian garam itu akan menyedot cairan intraseluler sehingga kemudian cairan menjadi sangat sedikit. Maka ketika ditambahi bahan pengawet seperti garam, maka jadi lebih awet. Atau diberi gula jadi lebih awet, atau diberi rempah. Bapak Ibu pernah dahar dendeng? Dendeng itu bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat dendeng? Daging sapi utuh diapakan? Lupa. Diiris tipis, betul. Sebelum dijemur diiris tipis. Kemudian diuleni, diberi bumbu rempah-rempah ya. Kenapa kok diberi bumbu rempah-rempah? Karena rempah-rempah itu memiliki efek antibiotik alami seperti merica, ketumbar, garam, gula. Itu memiliki efek antibiotik alami. Maka ketika daging itu diiris tipis, kemudian diberi bumbu, diuleni begitu, diremas-remas sambil diberi bumbu, maka
bumbu akan meresap ke dalam, mematikan kuman-kuman di dalam. Kemudian dijemur, jadi kering dan jadi awet. Ya. Bisa pula disimpan dalam keadaan sudah kok masih saat sudah matang. Ini harusnya sudah matang gitu. Nah, bisa dengan cara dimasak gitu, bisa digoreng, dikukus, digodok, dibakar ataupun yang lain-lain. Kemudian kombinasi dengan cara diberi bumbu, rempah atau marinasi, kemudian dimasak, disimpan di dalam kulkas atau freezer. Kemudian kalau Bapak Ibu akan menyimpan daging dalam keadaan beku, maka monggo ini jangan lupa kalau daging sapi itu tidak dicuci dulu, tapi nyucinya besok kalau mau masak. Jadi tidak dicuci dulu tetapi langsung disimpan, tetapi dicek dulu kondisinya bersih apa kotor. Kalau kondisinya kotor maka segera dicuci dan dimasak. Kalau kondisinya bersih bisa segera disimpan tanpa dicuci terlebih dahulu. Kemudian jangan menyimpan daging utuh, ini pernah kita sampaikan, tetapi dipotong-potong kecil dulu baru kemudian masukkan plastik ukuran kecil baru kemudian disimpan beku. Kemudian kurangi udara dalam kantong daging sebanyak-banyaknya sehingga kemudian udara sesedikit mungkin. Kemudian jangan memasukkan daging langsung dalam freezer, tetapi mampir dulu. Bapak Ibu, mohon maaf, daging yang hangat kalau kemudian langsung masuk ke freezer, dia akan mengalami satu yang namanya cold shortening, pembekuan yang terlalu cepat, maka daging menjadi alot. Maka mestinya mampir dulu di kulkas yang di bawah ya. Mampir dulu kira-kira 12 sampai 24 jam, biarkan suhu daging tadi itu turun pelan-pelan. Nah, setelah 12 sampai 24 jam baru kemudian kita simpan dalam freezer. Kemudian terakhir, bagaimana cara mentowing? Towing itu mengempukkan kembali daging yang mau kita masak ya. Jadi daging beku kita empukkan lagi. Itu bagaimana caranya? Ini penting karena kalau caranya keliru, daging itu bisa rusak. Bapak Ibu, mohon jangan langsung memasak atau memasukkan daging beku ke dalam panci panas atau wajan dengan minyak goreng panas. Jangan. Kenapa? Karena proteinnya dijamin pasti langsung rusak, dinaturasi. Tetapi kita lakukan proses thawing terlebih dahulu. Thawing itu artinya diempukkan dulu. Setelah diempuknya normal, baru kemudian dimasaknya. Cara mengempukkan adalah biarkan daging beku tetap dalam plastik daging. Jadi daging beku dalam plastik daging, kemudian jadi plastiknya tidak dibuka, kemudian letakkan di bawah di ember atau di baskom, di bawah air keran, kemudian kerannya dibuka, biarkan air itu mengisi ember atau baskom tadi hingga kemudian merendam daging. Biarkan airnya mengalir dan air di dalam baskom atau ember tadi berganti begitu. Terus begitu hingga suhu daging tadi merambat naik hingga suhu normal. Nah, kemudian setelah daging itu kembali suhunya normal dan empuk, maka bisa kita buka plastiknya, dipecah, kemudian dicuci dengan air bersih, dibilas, ganti airnya, dibilas dan seterusnya. Nah, setelah diyakini bersih, bisa kemudian ditiriskan dan dimasaknya. Demikian Bapak Ibu materi di sore hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan meskipun sebentar ada manfaat untuk kita semuanya, dan semoga sedikit-sedikit tetapi nambah pengetahuan untuk kita semuanya. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.